Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara pengasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam Roti Gembala, di mana Tuhan masih beri kita kesempatan. Kita ada hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari saudara kembali pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja, mari kita bersama-sama. Kita kembali, kita belajar, kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita buka ayat mas kita di dalam 1 Petrus 2. Ayat yang ke-16. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin, puji nama Tuhan. Hari ini, kemarin Bapak Ibu, kita memperingatkan kemerdekaan bangsa kita. Hari ini firman Tuhan akan saya beri judul, yaitu kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kita sebagai orang percaya yang sudah lahir baru, kita ini sesungguhnya sudah dibebaskan dari belenggu dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita dikatakan sudah tidak lagi mengenakan kuk perhambaan di dalam Galatia 5 ayat 1. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, apakah arti kemerdekaan itu yang sesungguhnya? Banyak orang itu mengira kemerdekaan itu berarti bebas berbuat apa saja sesuka hati kita. Kemerdekaan juga seringkali dimengerti sebagai kebebasan yang seluas-luasnya, tanpa lagi mempertimbangkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Tuhan Yesus itu mau kita mengisi kemerdekaan yang diberikan olehnya kepada kita itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Merdeka itu bukan berarti kita bebas hidup semaunya sendiri. Sebab kemerdekaan di dalam Kristus itu berarti kita harus tetap taat sebagai hambanya yang berjalan di dalam kebenaran. Kata merdeka itu mempunyai arti bebas dari pengaruh orang atau negara lain dan berhak menentukan kehidupannya sendiri. Bebas dari orang, dari pengaruh dari kelompok yang lain. Apabila sudah merdeka dari pengaruh dosa atau belenggu apapun, maka seharusnya kita menggunakan kemerdekaan itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Bukan malah menggunakan kemerdekaan, kebebasan itu dengan semena-mena dan tidak bertanggung jawab. Juga bukan berarti Bapak Ibu kita bisa semaunya lagi kita berbuat dosa kembali. Tetapi justru menyampaikan kabar baik itu kepada mereka yang belum mendengarkannya, agar semakin banyak orang itu dimerdekakan. Ayat ini Bapak Ibu membenarkan cara hidup kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, supaya dalam kebebasan tersebut kita tidak lagi melakukan hal-hal yang buruk dengan mengatasnamakan kemerdekaan. Merdeka atau bebas tetap memiliki sebuah batasan, supaya kita tidak kembali terjajah atau kembali masuk di dalam belenggu dosa dan maut. Merdeka itu bukan berarti kita dapat berbuat semaunya sendiri. Sebab dalam kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan, itu kita dituntut supaya kita taat sebagai hamba Tuhan. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini Bapak Ibu. Sebagai umat yang sudah dimerdekakan oleh Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib, Tuhan mau kita tampil sebagai orang-orang yang turut memerdekakan orang lain dari segala dosa dan belenggu. Di tengah-tengah arus dunia yang begitu deras, akan ada begitu banyak orang yang akan terbawa arus
apabila tidak sungguh-sungguh berjalan dalam dasar yang kokoh, dasar yang benar. Bahkan orang-orang yang sudah dimerdekakan, namun menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, itu akan membuat dirinya itu akan kembali terbelenggu dan terbawa kembali oleh arus yang deras. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan agar tidak lagi menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Yang pertama, kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Cara pertama agar kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan, yaitu apa? Miliki cara hidup yang baik. Di sini Petrus mengingatkan kepada sebagian besar orang Yahudi yang sedang merantau di daerah Asia Kecil, agar mereka sebagai perantau di negeri orang, Bapak Ibu, mereka harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang melawan jiwa. Lebih dari itu, mereka harus berbuat baik di antara bangsa bukan Yahudi. Mengapa Bapak Ibu? Karena bangsa Yahudi itu merupakan bangsa pilihan yang harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Sebagai umat yang menyandang status bangsa pilihan, tentu saja Bapak Ibu mereka harus menjaga diri mereka baik-baik, harus bersikap santun, sabar dan sebagainya, agar mereka semua menjadi teladan. Sebenarnya ada alasan lain mengapa mereka memiliki cara hidup yang baik, yaitu supaya orang-orang asing yang menganut aliran sesat atau penyembah-penyembah berhala tidak dapat memfitnah mereka karena melihat perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan. Perbuatan baik itu merupakan pertahanan terbaik dari orang-orang yang dapat berbuat jahat kepada kita. Yang lebih utama yaitu ialah agar mereka kelak dapat memuliakan Allah karena kehidupan perbuatan baik tersebut, Bapak Ibu. Melalui perbuatan baik diharapkan banyak orang itu dapat melihat Kristus dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya juga Bapak Ibu, mereka akan bertobat dan mereka semua akan memuliakan Allah. Amin. Itulah yang pertama, cara pertama. Cara yang kedua, supaya kita dapat mempergunakan kemerdekaan itu dengan baik, kita baca di ayat yang ke-11, 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Yang kedua, yaitu miliki kesadaran bahwa kita hanyalah pendatang dan perantau. Di sini Rasul Paulus mengajarkan Bapak Ibu agar kita sebagai umat pilihan Tuhan harus senantiasa memiliki cara pandang terhadap diri kita sebagai orang-orang pendatang atau perantau. Mengapa demikian Bapak Ibu? Sebagai orang yang sudah dilahirkan baru di dalam Kristus, kita dikatakan sudah bukan lagi berasal dari dunia ini dan bukan lagi milik dunia ini. Keberadaan kita di dunia sejak saat itu dikatakan sebagai pendatang, yaitu perantau, yang sifatnya yaitu sementara, dengan maksud kita menjalankan misi kerajaan surga. Mengapa dikatakan sementara Bapak Ibu? Karena keberadaan kita tentunya tidak untuk selama-lamanya berada di dunia ini. Betul Bapak Ibu? Ada masa di mana kita akan pulang ke tempat di mana Bapa kita berada.
ada. Tetapi dunia hari-hari ini Bapak Ibu, itu mencoba menarik keberadaan kita agar kita keluar dari rencana dan panggilan Tuhan sebagai pendatang dan perantau. Dunia juga mencoba membuat kita tinggal, kita menetap untuk selama-lamanya di dalam dunia ini. Dunia dan penduduknya itu berusaha menawarkan dan mengiming-imingi kita dengan tawaran-tawaran yang menarik. Ada peperangan kuat dari dunia untuk menghancurkan keberadaan kita dari rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Saudaraku, akan selalu ada ketegangan besar yang akan terjadi. Pilihannya adalah kita yang mempengaruhi dunia atau dunialah yang akan mempengaruhi kita. Mari saudara, jemaat Tuhan, baiklah kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, yang benar. Merdeka itu bukan berarti kita bisa hidup semaunya sendiri. Sebab kemerdekaan di dalam Kristus, kita harus tetap taat sebagai hambanya. Merdeka oleh karena di Tuhan, kita juga dituntut untuk memberitakan kabar baik melalui cara hidup kita kepada mereka yang belum percaya. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kembali firman Tuhan mengingatkan kami, kalau bangsa kami kemarin sudah memperingatkan kemerdekaan, dan kami percaya kami di dalam Kristus kami sudah dimerdekakan. Dan biarkan kami dalam kemerdekaan ini, kami selalu bertanggung jawab atas kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Bapa, pimpin kami, tuntun kami Roh Kudus. Dimanapun kami berada, kami sadar tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Peganglah tangan kami Bapa. Biarlah kami hari ini berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hari dalam tangan Tuhan, pekerjaan kami, keluarga kami, terlebih hidup rohani kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.